Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladhi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwah azani Allah wa iyyakum. Beberapa kali ana menyimak satu ceramah yang dilontarkan oleh Ustaz Idrus Ramli hadahullah, yang video ini telah tersebar di banyak, terutama di YouTube. Bisa kita lihat, kita klik saja. Inti dari video yang kali ini mau soroti adalah terkait dia membawakan hadis yang berisikan tentang tanduk setan. Yang lalu hadis ini, ia tafsirkan tanduk setan ini adalah dialamatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di Najd, Saudi sana. Nah, ikhwah fillah, karena itu dalam ceramah kali ini ana sengaja membawa satu tema yang ana beri judul siapakah tanduk setan yang sebenarnya, meluruskan dusta dan fitnah murahan Idrus Ramli terkait hadis tanduk setan. Ikhwah fillah azani Allah wa iyyakum. Seperti biasa, sebelum ana mengomentari masalah ini panjang lebar, silakan simak dulu petikan dari video yang disampaikan oleh Idrus Ramli. Baru setelah itu nanti ana akan berikan komentar setelahnya insya Allah. Tafadhalu. Wahabi ini lahir di daerah Najd. Najd itu tempatnya Musailamah Al-Kadzdzab yang ngaku-ngaku jadi nabi. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berikan keberkatan bagi kami di negeri Syam dan Yaman. Sahabat minta, wa fi najdina ya Rasulullah, doakan juga berkah untuk negeri Najd. Rasulullah berdoa lagi, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berikan keberkatan bagi kami di negeri Syam dan Yaman. Sahabat minta lagi, wa fi najdina ya Rasulullah, Najd Rasulullah doakan barakah. Rasulullah berdoa lagi, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berikan keberkatan pada kami negeri Syam dan Najd. Sahabat minta lagi, wa fi najdina ya Rasulullah, Najd Rasulullah doakan. Rasulullah gak mau mendoakan. Malah Rasulullah bersabda, hunakaz zalazil wal fitan. Di Najd itu akan terjadi banyak kegoncangan dan fitnah. Wa hunaka yatlu'u qarnu syaitan. Dan di Najd itu akan muncul si tanduk setan. Kata para ulama, tanduk setan ini adalah ajaran Wahabi karena munculnya dari Najd. Setan itu musuhnya Rasulullah. Ada lagi? Nah ini, tenang, jangan emosi. Nah, jika antum sudah menyimak apa yang tadi disampaikan oleh Idrus Ramli, di mana dia membawakan hadis terkait tanduk setan, yang lalu dia mengatakan bahwa hadis yang berisi tanduk setan yang muncul dari arah timur itu, dia maksudkan itu dari Najd, dan dia khususkan itu fokusnya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yang menjadi masalah, orang ini sudah menjadi seakan adat. Apapun hadis ketika menjadi sesuai dengan hawa nafsunya, diambil hadisnya, tapi penafsirannya seakan dia tiba-tiba menjadi orang yang sangat jahil pada hadis-hadis lain yang mendukung, sengaja seakan tidak dibawakan. Bahkan perkataan para ulama, bahkan dari mazhab Syafi'i, yang menjelaskan apa makna hadis itu sendiri, tidak dia bawakan. Ini yang akan membawa interpretasi seakan orang ini ngerti hadis,
nyatanya tak lain dari dusta, kepicikan, fitnah, dan kedengkian, dan membawakan takwil yang tidak pernah dikatakan oleh para ulama. Seperti yang akan Anda jelaskan sebentar lagi insya Allah. Nah, agar masalah ini menjadi jelas, ayo kita bawakan dulu 2 hadis terkait dengan hadis tanduk setan ini, yang hadis ini juga tadi dibawa oleh Idrus Ramli di video tadi. Yang pertama, Ana akan bawakan dulu hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, wa huwa mustaqbilul al-masyriq, seraya beliau menghadap ke arah timur. Jadi saat itu Nabi sedang di Madinah. Beliau di Madinah, kemudian beliau menghadap ke arah timur. Seraya berkata sebagai isyarat dari arah timur sana, ya, ha innal fitnah ha huna. Ingatlah, fitnah, kesesatan itu akan muncul dari sana. Kata beliau, yaitu ke arah timur tadi, timur dari Madinah. Arah fitnah muncul dari sana. Ya, dan beliau mengulangi itu sampai 3 kali. Lalu beliau katakan di ujung hadisnya, min haitsu yatlu'u qarnus syaitan. Dari sanalah muncul tanduk setan. Jadi saat itu Nabi sedang di Madinah, menghadap arah timur, lalu beliau mengisyarat ke arah timur, dari sana muncul fitnah yang kemudian diistilahkan sebagai tanduk setan. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari nomor hadis 3104 dan Muslim nomor hadis 2905 dengan sedikit perbedaan redaksi. Kemudian dalam hadis lain masih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma diceritakan bahwa suatu ketika Nabi berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan untuk penduduk Syam dan penduduk Yaman. Yang tadi juga hadis ini dibawakan oleh Idrus Ramli. Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada penduduk Syam kami, wa barik lana fi Yamanina, dan berilah pula keberkahan pada penduduk Yaman. Jadi di sini Nabi mendoakan keberkahan pada khususnya 2 penduduk wilayah, yaitu pertama wilayah Syam, yang kedua wilayah Yaman. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum yang saat itu ada di situ berkata, wa fi najdina. Ya Nabi, juga tolong doakan keberkahan untuk Najd kami. Najd. Maka pada saat itu Nabi kita SAW merespon dengan mengatakan, hunaka azulal. Ya. Justru di Najd ini ada azzalal, kegoncangan wal fitan, sumber fitnah. Kalau Najd, kata Nabi di sini, Nabi tidak mendoakan keberkahan seperti untuk penduduk Yaman atau Syam. Kalau Najd, kata Nabi, sebab di sana hunaka azzalal wal fitan. Di sana itu adalah akan muncul berbagai kegoncangan dan fitnah-fitnah. Wabiha yatlu'u qarnus syaitan. Bahkan dari Najd ini akan muncul tanduk setan. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari nomor hadis 1037. Tidak diragukan kesahihan hadis ini, sudah jelas Bukhari dan Muslim meriwayatkan dan kita tentu beriman. Tetapi yang jadi bahaya tadi, Quran pasti benar, sunnah yang sahih pasti benar, yang bahaya penafsiran. Seringkali ahlul bid'ah menggunakan nas yang sahih, ditafsirkan dengan emosi hawa nafsunya, lalu diarahkan agar bisa mendukung paham yang kelirunya. Seperti pada hadis ini, tadi yang diungkap oleh Idrus Ramli.
Ketika di hadis ini, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dakwahnya salah satu pusat gerakannya yang kemudian dikenal dan diistilahkan oleh Ahlul Bid'ah sebagai gerakan Wahabiyah di Najd. Dan di hadis ini dari arah sana, yaitu Najd, muncul fitnah, maka dia mengatakan Najd ini, yakni dalam hal ini khususnya dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sebagai dakwahnya Qarnus Syaitan, tanduk setan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ini fitnah agama. Ini ikhwah fillah azani Allah wa iyyakum. Maka betapa orang ini berani berkata dengan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh para ulama ahlu sunnah. Dia menakwilkan seenaknya sendiri, dan anehnya ia pura-pura atau memang orang ini tidak tahu sama sekali hadis lain untuk menjelaskan apa sih Najd yang dimaksud pada hadis ini. Maka agar bisa dipahami dan agar kita tidak termakan dengan provokasi dan kejahilan Idrus Ramli dan orang yang sejalan dengannya, ana mau jelaskan dulu. Apa itu Najd? Makanya ana akan jelaskan ini dari beberapa sisi. Pertama, sebelum ana menjelaskan apa itu Najd, apakah Najd itu betul nama daerah, yaitu Najd yang di Saudi, ataukah itu bukan itu seperti itu? Maka ana sampaikan dulu. Sisi pertama, anggap saja Najd yang dimaksud oleh hadis ini, Najd yang di Saudi, anggap saja seperti yang didakwa oleh Idrus Ramli. Padahal tidak, seperti nanti akan ana bahas pada sisi kedua. Anggap saja dulu. Oke. Tapi apakah ini bermakna seluruh penduduk Najd pada saat itu, Najd Saudi, kufur semua, buruk semua, jelek semua? Apakah seperti bermakna itu? Tentu tidak ada satupun ulama yang pernah menyatakan itu. Karena kebaikan dan keburukan penduduk negeri, dasar utamanya bukan wilayahnya, tapi tetap masyarakatnya. Masyarakat manapun yang dia ini beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, maka dia tetap menjadi orang yang baik. Sekalipun dia tinggal di negeri yang buruk. Jadi harus dipisahkan. Andai pun Najd yang dimaksud di sini, Najd benar yang disampaikan oleh si Idrus Ramli ini. Bukan berarti kalau dikatakan Najd sumber fitnah, semua orang Najd tanpa kecuali buruk semua. Allahul musta'an. Ulama mana yang pernah berkata semacam ini? Ikhwah, makanya ada satu kisah yang bagus. Yang disandarkan kisah ini dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Suatu ketika Abu Darda mengirim surat kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Isinya begini. Halumma ilal ardil muqaddasah. Wahai Salman Al-Farisi, mari antum saya undang. Tinggallah kamu ke bumi Palestina, bumi Syam, tepatnya di sini teksnya, bumi Syam yang disucikan. Kita tahu salah satu tanah yang diberkahi bumi Syam ini. Ayo kamu tinggal ke sini. Ini ajakan dari Abu Darda kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Tahukah kita apa jawaban dari Salman? Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Innal ardo la tuqaddis ahadan." Sesungguhnya suatu negeri yang walaupun negeri itu disucikan, tidak membuat penduduknya menjadi pasti suci. Walau negeri itu disucikan, diberkahi, bukan berarti semua penduduk situ jadi orang suci semua. Tidak, kata Salman. Jadi innal ardo, bumi, penduduk, negeri, ya wilayah yang suci, tidak membuat penduduknya secara otomatis menjadi suci semua. Wa innama yuqaddis al-insan amaluh. Sebab masih kata Salman radhiyallahu an, yang membuat penduduk menjadi suci itu adalah amalan mereka sendiri.
Jadi melihatnya amalannya. Apakah amalan penduduknya baik? Negerinya baik, amalan penduduknya buruk. Percuma. Ini lihat dalam riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta juz 4 halaman 1117. Ikhwafillah azanillah wa iyyakum. Sebagai perbandingan. Ini contoh perbandingan. Kalau disebut satu negeri pada saat itu buruk, berarti tidak buruk semua dan tidak berlaku sampai kiamat jadi buruk semua. Tidak. Contoh, Usamah radhiyallahu anhu pernah cerita tentang penduduk Madinah. Ya, ini Usamah radhiyallahu menceritakan bahwa asyrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala utumin min atau al-Madinah. Bahwa asyrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala utum min atomi al-Madinah. Suatu ketika Nabi SAW naik pada salah satu benteng yang ada di negeri Madinah. Jadi di situ kan di Madinah banyak benteng-benteng gitu. Beliau sedang naik di atas itu. Di atas salah satu benteng di negeri Madinah. Faqal, tiba-tiba Nabi kita SAW bersabda, hal tarawna ma ara? Hai sahabatku, kalian tidakkah kalian lihat sebagaimana seperti yang aku lihat? Lalu Nabi langsung menjelaskan, inilah aro mawaqi alfitan khilala buyutikum kamawaqi'il qatr. Sungguh aku melihat tempat terjadinya fitnah yang besar itu di sela-sela pintu-pintu rumah kalian di Madinah ini. Fitnah itu akan datang begitu deras seperti tetesan air hujan yang datang deras. Itu dari Madinah, kata Nabi SAW. Ini Sahih Bukhari 7060, Muslim nomor hadis 2885. Coba kita perhatikan di sini. Nabi menyebut di hadis ini, di Madinah tempat fitnah. Akan muncul fitnah besar. Dan itu terbukti. Lalu ulama menjelaskan, di sini terkait dengan terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di Madinah. Saat beliau sedang membaca Quran. Diucapkan Nabi jauh sebelum kasus ini terjadi, Nabi mengatakan di pintu-pintu rumah kalian Madinah ini akan bermunculan fitnah begitu deras. Ana pengen tanya, apakah berarti ini Madinah selamanya menjadi kota buruk, tempat fitnah? Adakah orang satu saja di antara kita, oh ini ada fitnah, Nabi menyebut Madinah, dari situ muncul fitnah, berarti orang Madinah buruk semua, dan Madinah sampai kiamat itu menjadi kota terkutuk? Allahul musta'an. Kenapa tidak dibawa hadis ini? Ya. Padahal bersamaan dengan itu dalam hadis lain riwayat Tirmidzi dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Tirmidzi nomor hadis 3917. Kata beliau, man istata'a ayyamuta bil Madinah falyamut biha. Barang siapa yang dia sanggup untuk wafatnya di Madinah, usahakan wafat di Madinah. Fa inni asfa liman yamutu biha. Karena aku akan memberikan syafaat kelak bagi orang yang wafatnya di Madinah. Lihat, ini juga hadis sahih. Di hadis pertama Nabi menyebut di Madinah munculnya fitnah. Di hadis kedua justru Nabi mengatakan, kalau bisa usahakan kalian wafatnya di Madinah. Sebab aku akan memberi syafaat. Bagaimana hadis ini? Ini menunjukkan sesekali saat Nabi menyebut ini ada muncul fitnah, bukan berarti semua penduduknya. Dan bukan berarti semuanya jadi buruk. Tidak seperti tadi. Akalnya si Idrus Ramli hanya karena kebencian kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Lalu hadis ini gimana? Tadi, hadis di Madinah muncul fitnah. Sementara di hadis lain Nabi mengatakan kalau bisa kamu wafatnya di Madinah. Bagaimana ini? Hadisnya sama-sama sahih. Ini yang perlu ana sampaikan. Karena itu ikhwah Syekh As-Sawani Al-Hindi rahimahullah. Pada saat beliau menjelaskan hadis terkait tadi, ya, Madinah di satu sisi dikatakan fitnah, sumber fitnah, tapi di satu sisi tadi ana katakan Madinah itu siapa yang bisa mati, kalau bisa usahakan matinya di Madinah. Maka beliau mengatakan wa hadzal ahadits wa ghairiha mimma warida fi hadzal bab dalatun ala wuqu'il fitnah fil Madinah an-Nabawiyah. Setelah beliau menyebut hadis tadi yang ana
Sampaikan Nabi naik di benteng sambil mengatakan di Madinah ini akan terjadi fitnah. Dan itu hadisnya banyak yang terkait itu. Makanya Syekh As-Sahsawani Al-Hindi rahimahullah lalu mengatakan, dari hadis-hadis ini dan yang semakna dengannya menunjukkan dalatun ala wuku'il fitani fil Madinah an-Nabawiyah, akan munculnya berbagai fitnah di Madinah. Falau kana fi wuku'il fitan fi mawdi'i mustalziman lidhammi sakani, andai saja hadis yang menceritakan akan munculnya fitnah yang terjadi di Madinah ini dijadikan dalil untuk mencela pula seluruh penduduknya, ya bisa dijadikan ini, ya bahwa kalau muncul di situ fitnah berarti tercela, maka akan tercelalah penduduk Madinah seluruhnya. Wahada la yaqulu bihi ahad. Wahada la yaqulu bihi ahad. Tentu saja ini tidak pernah dikatakan oleh seorang pun. Enggak ada ulama yang lalu dengan hadis ini berarti Madinah nih jadi sumber fitnah sampai kiamat, semua penduduknya brengsek. Enggak ada. Ya, ini dikatakan ulama-ulama dari dulu mengatakan, lihat dalam kitab Syanatul Insan, An Waswasati Dahlan halaman 500. Ya. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah juga sempat mengkritisi ini dalam As-Shahihah juz 5 halaman 305. Wajahalu aidan anna qauna rajul min ba'dil bilad al-madhmumah la yastalzim annahu huwa madhmumun aidan idza kana shalihan fi nafsi. Ya. Termasuk juga satu kejahilan. Kalau dikatakan penduduk suatu negeri ini umumnya dikatakan tercela, lalu dikatakan berarti semua penduduknya itu ya buruk semua. Ya, iya karena sholihan fi nafsi. Jika orang itu baik, ya tetap baik walaupun dia tinggalnya di negeri yang buruk. Jadi bukan semata-mata negerinya. Ya, itu juga disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya semua ulama seperti itu dari dulu. Cuma ini Idrus Ramli ini, ya nafsirin hadis seenaknya, tidak dengan hadis-hadis yang lain. Itu sisi pertama. Sisi kedua, dan ini sisi paling penting yang menunjukkan betapa Idrus Ramli ini orang yang sangat menggunakan hawa nafsunya di atas segalanya. Anak tidak akan berkata seenaknya. Anak akan bawa bukti. Sebagai contoh dalam hal yang kita bahas ini, orang ini berkali-kali masalahnya disebar di ceramah-ceramah di sini, bawa hadis tanduk setan, lagi-lagi Najd itu Najd Saudi. Maka yuk kita lihat, ya pertama, betul hadis tadi anak katakan sahih tanpa diragukan. Nabi mengatakan Najd itu akan muncul fitnah. Yang menjadi masalah, Najd itu apa sih? Di sini sampai anak berpikir ini sebetulnya Idrus Ramli pernah baca kitab bahasa Arab atau modal copy paste. Kalau dia benar mampu, bukankah di hadapannya terdapat kitab-kitab komus yang sangat terbuka, penjelasan para ulama jelas terbuka di kitab-kitab itu. Para ulama apa makna an-najd? Bagaimana sekelas ngomong Idrus Ramli, ngomongnya paling pahil bahasa Arab, tapi bab ini aja nggak tahu. Najd itu apa nggak tahu orang ini. Najd Saudi, Wahabi, itu aja yang tergambar. Sebab di otaknya, mainstreamnya itu dia sudah sangat hasad dan busuk kepada dakwah yang digelorakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga seakan-akan disangkanya orang semua bodoh. Ini yang jadi masalah. Yuk kita lihat sekarang, apa Najd menurut bahasa? Ya, para ulama seluruhnya bahkan mengatakan Najd itu, nih definisi Najd dalam bahasa Arab. Secara bahasa Najd, semua dataran tinggi yang berada di wilayah timur, awas, dari suatu wilayah. Najd, wilayah dataran tinggi yang posisinya di arah timur di satu wilayah. Bukan Najd nama negeri. Jakarta, Bandung, Purwakarta, bukan. Bukan Surabaya, ya misalkan Kalimantan, bukan. Najd Qadarullah-nya ada pula memang negeri di Saudi namanya Najd, tapi bukan Najd ini yang dimaksud. Sebab di semua ulama dari pakar bahasa
komus-komus bahasa Arab, bahkan penjelasan ulama, semua sebutnya telah menjelaskan. Najd itu istilah bagi suatu dataran tinggi yang posisinya ada di wilayah timur dari daerah itu. Misalnya Najdnya Jakarta, Najdnya Surabaya, yang posisinya dataran tinggi dari Jakarta mana, Surabaya mana, bukan Najdnya nama desanya ibaratnya, bukan. Ikhwah azanillah wa iyyakum. Ana akan sebutkan. Ya, ini bahkan yang ucapan ini ulama besar mazhab Syafi'i loh, rahimahullah. Yang menjelaskan ini salah satunya ulama dari mazhab Syafi'i, rahimahullah. Bagaimana Idrus Ramli yang ngomong teriak paling Syafi'i, tapi masa bab ini nggak tahu? Bukan nggak tahu. Kadang orang itu ada yang buta atau dibutakan masalahnya. Afwan. Yuk kita lihat. Al-Hafidh mengutip perkataan Imam Al-Khattabi rahimahullah saat menjelaskan ma huwa najd. Beliau berkata, kata Al-Hafidh, wa qala Al-Khattabi najd min jihatil masyriq. Kata Al-Hafidh rahimahullah, Al-Khattabi mengatakan najd itu sebutan atas semua yang posisinya berada di arah timur suatu wilayah. Awas. Najd itu bukan Najd Saudi nih. Ya, bukan nama desa kota, bukan. Jadi kalau dalam bahasa Arab disebut Najd itu dataran tinggi posisinya di arah timur. Itu diucapkan oleh Imam Al-Khattabi radhiyallahu an. Bahkan belum selesai. Wa man kana bil Madinah kana najduhu badiyatal Iraq wa nawahiha. Sampai di sini jelas. Dan najdnya penduduk Madinah, tadi kan Nabi ngomong dari Madinah nabinya. Fitnah muncul dari Najd, arah timur masih. Najdnya Madinah itu adalah sampai langsung di kitab syarah padahal disebut Al-Iraq wa nawahiha, Irak dan yang sejalur dengannya negerinya. Jadi di sini Madinah, dataran tinggi yang meliputi arah timurnya itu nanti Irak dan yang sejalurnya. Bukan aja yang di situ Madinah, bukan. Ini Islam nih, gini aja nggak paham. Wahia masyrik ahli Madinah. Dan inilah, masih kata Imam Khattabi. Ya, inilah ya arah timurnya Madinah. Karena Nabi ngomongnya di Madinah. Fitnah muncul dari Najd. Najdnya Madinah. Najdnya Madinah mana? Arah timurnya yang dataran tinggi, mulai Irak dan seterusnya. Bukan Najd yang di situ, ini ya wa aslu an-najd martafa'a minal ardi nih. Ini Idrus Ramli ini nggak bisa bahasa Arab kayaknya, anak ragu loh. Ini kan jelas. Wa aslun najd, makna najd. Najd nih secara lughatan bahasa adalah martafa' minal ard. Apapun semua dataran yang lebih tinggi, dataran tinggi. Najd ini bukan nama kota seperti kota Surabaya, Bandung misal, bukan Najd ini. Walaupun memang qadarullah tadi ada pula daerah namanya Najd, tapi bukan itu yang dimaksud hadis ini. Ya, wa huwa khilaf al-ghur fa innahu mahtafad minha. Nah, lawannya dalam bahasa Arab itu, ya, dataran tinggi itu tadi disebut najd, kalau dataran rendahnya itu disebut ghaur, lembah. Ya, lihat Fathul Bari juz 13 halaman 47. Itu dikatakan seperti itu. Ya. Najd itu tadi dataran tinggi yang berada di posisi timur suatu wilayah. Bukan najdnya hanya karena di situ saking bencinya IR ini, Idrus Ramli ini sama Wahab, apa yang ia istilahkan Wahabi, najd Saudi. Enak, orang ini ngomong seenaknya. Dan jangan lupa, yang dikatakan tadi bahkan dikutip oleh Al-Hafidh. Ini Al-Hafidh kan ulama besar ahli hadis mazhab Syafi'i. Dengan mengutip ucapan Imam Al-Khattabi juga dikuatkan oleh Imam Al-Aini dalam Umdatul Qari juz 24 halaman 200. Syarah Sahih Bukhari.
Al-Kirmani dalam Syarah Sahih Bukhari juz 24 halaman 168. Al-Qasqalani dalam Irsyadus Syari juz 10 halaman 181. Semua kitab bahkan yang syarah-syarah Sahih Bukhari saat menjelaskan hadis Najd selalu mereka menjelaskan Najd suatu posisi wilayah dataran tinggi yang posisinya di arah timur. Tidak ada satupun ulama tadi termasuk Al-Hafidh yang mengatakan Najd Wahabi. Enggak ada Subaidul Serambi yang kemarin ini mungkin baru sempat ngaji atau apa enggak tahu. Ngomong jadi seenaknya. Ulama mana yang dia jadikan? Zaini Dahlan paling ulama apa? Allahul musta'an. Bahkan kitab komus bahasa Arab ini, komus. Ini bukan kitab-kitab fikih. Kalau tadi kitab-kitab di dalamnya kitab hadis menjelaskan syarah-syarah hadis. Kitab bahasa saja semua mengatakan Najd itu seperti itu. Lihat Qomus Al-Muhit karya Al-Fairuz Abadi, Lisanul Arab karya Ibnul Manzur, juga kitab-kitab Gharib Al-Hadis seperti An-Nihaya fi Gharibil Hadis karya Ibnul Athir rahimahumullah. Semua begitu. Najd dataran tinggi yang posisinya adanya di arah yang timur dan yang sejalur dengannya. Semuanya. Baru anak kemarin sore, kalau anak boleh mengistilahkan anak kemarin sore, Idrus Ramli, karena hatinya sudah dipenuhi kehasudan, dia seakan-akan paling ngerti hadis. Seakan-akan semua pendengarnya orang yang nggak pernah baca kitab. Cuma apa? Dia sendiri di muka bumi ini yang paham hadis. Lalu dia katakan Najd Saudi, di sini Wahabi, Qadarullah. Ya, ulama mana? Tanyakan ke dia, bawakan. Hat burhanakum in kuntum shadiqin. Bawa dalilmu jika kamu merasa lebih benar. Jangan nafsirin seenaknya. Itu ciri ahlul bid'ah memang begitu. Memang enggak aneh kalau ciri ahlul bid'ah memang begitu. Ikhwah azanillah wa iyyakum. Makanya ikhwah, Al-Hafidz rahimahullah, seorang ulama besar ahli hadis mazhab Syafi'i, pasti sebetulnya ini Duslami punya kitab ini. Pas bab ini rupanya nggak mau buka-buka, takut sih ngantem dirinya, kelihatan ahwalul ahwanya nantinya. Makanya kitab ini seakan-akan dilemparkan dulu, nggak berani buka-buka. Kan kitab ini Fathul Bari semua. Ya apalagi biasa level ulama, sekelas anak yang tulab awal aja punya, baca kitabnya. Masa sekelas dia yang dianggap ulama nggak tahu Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Syafi'i rahimahullah. Aneh, ya. Ya, Al-Hafidz, makanya ketika ada satu ulama, ya dalam hal ini Ad-Dawudi sempat mengatakan bahwa Najd itu khusus Irak saja. Itu pun keliru. Sekali lagi, kalaupun Najd itu hanya Irak saja, sebab tadi Najd asalnya bukan nama wilayah khusus. Makanya di situ Al-Hafidz ketika mendengar Imam Ad-Dawudi rahimahullah mengatakan Najd itu khusus Irak, itu pun beliau sanggah dengan berkatakan wa urifa bihadza wa ha'umaqulahu Ad-Dawudi. Dari sini kita tahu akan kekeliruan Ad-Dawudi yang mengatakan an-Najd min nahiyatil Iraq. Ya, Najd itu adalah Irak. Ya. Karena apa? Fa innahu tuham an-Najdan maksus. Karena kalau dari begini, dia menganggap Najd itu adalah tempat khusus, wilayah khusus. Walaisa kadzalik. Tidak seperti itu, kata Al-Hafidz. Najd itu bukan nama tadi seperti Jakarta, Surabaya, Purwakarta, Kalimantan. Bukan. Balkul syai' irtafa'a bin nisbatin illa ma yalihi. Bahkan semua wilayah dataran tinggi yang terletak di arah sebelahnya, itulah yang dikatakan Najd. Ini yang ngomong ulama besar mazhab Syafi'i loh. Al-Hafidz, kitabnya mungkin kalau benar Idrus Ramli ini baca kitab ya apa nih? Kecuali kalau tadi tiba-tiba di sini dia tidak bisa baca. Kenapa ini nggak dibaca-baca ya? Penjelasan ini, padahal jelas Fathul Bari, juz 13, halaman 47. Bukalah di situ. Ada apa dia tidak begini? Kalau bukan sifat subjektif karena kebenciannya kepada dakwah tauhid yang digelorakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kebusukan hati.
menutup semuanya. Sehingga kaul-kaul ulama yang segini tersebar, padahal di kitab Syarah Sahih Bukhari segitu banyaknya ngomong semua, tiba-tiba berlagak pilon. Anda tidak mengatakan pilon beneran. Allahul musta'an. Kenapa ini? Ada apa? Nah, ikhwah, sekarang masuk pembahasan selanjutnya. Ustaz, kalau begitu, tadi dikatakan Nabi mengatakan fitnah itu nabinya di Madinah. Beliau mengatakan fitnah akan muncul dari Najd. Najd itu tadi sudah jelas perkataan ulama, wilayah dataran tinggi yang posisinya sebelah timur. Wilayah yang posisinya sebelah timur dari Madinah kan banyak, bukan cuma Irak saja, Ustaz. Lalu dari mana kita tahu ini Najdnya Najd yang mana? Irak, Yaman, atau kemana gitu? Maka inilah yang anak katakan. Di sini lagi-lagi Ibnu Suramri, kok dia tahu hadis itu, tapi seakan dia tidak tahu hadis lain, yang padahal hadis itu bertebaran di kitab-kitab Ahlus Sunnah, yang langsung merinci spesifik Najd mana yang dimaksudkan ini. Itu ada, nasnya langsung. Negeri mana Najdnya? Ya, Najd yang dimaksudkan hadis ini. Dalil pendukung langsung bahkan. Di sini Idrus Amli melakukan talbis. Ya, beliau seakan betul-betul, maaf kalau Anda tidak menyebut ini untuk berarti Idrus Amli Yahudi. Orang Yahudi itu kebiasaan Yahudi. Tadi kalau ada yang merugikan dirinya ditutup-tutupi. Ya, muncul nama Nabi Muhammad SAW, wah bahaya nih, mengganggu paham Yahudi, ditutup oleh Yahudi. Jangan begitu. Bawakan, ini kan ada hadis jelas. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Sampai mengatakan, singkat cerita, waktu itu Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, ya, menyebutkan kepada orang Irak, ya ahlal Irak. Awas, kalau ini lafaznya langsung Irak. Beliau lalu menyebutkan satu hadis yang dia terima dari ayahnya, yaitu dari Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, innal fitnah yaji'u min hahuna. Fitnah itu munculnya dari situ, di negeri Irak. Langsung al-Iraq. Redaksinya bukan lagi Najd. Langsung redaksi ini. Sama cerita tentang sumber fitnah. Fitnah itu Irak. Wa auma biyadihi nahwal masyriq min hayfiyatul uqornas syaiton. Bahkan Nabi langsung mengarahkan jari telunjuknya di hadis ini, mengisarkan dengan jari telunjuknya ke arah timur. Dasar raya mengatakan tadi, inilah munculnya tanduk setan. Di mana? Irak. Langsung Irak disebut. Bukan Najd Wahabi yang diistilahkan ini. Ini langsung nasnya loh. Sahih Muslim. Nomor hadis 2905. Masa dia nggak tahu? Bukan nggak tahu, Anda nggak yakin. Memang orang ini dengki. Sehingga ya sudah gelap mata. Yang ini nggak dilihat. Ya. Allahul musta'an. Kenapa nggak dibawa? Hadis yang lebih terang nggak dibawa. Perkataan ulama dalam Syarah Sahih Bukhari yang bertebaran di semua kitab sahih tidak dibawa. Pernyataan ahlul lughah, pakar-pakar bahasa tadi, lisanul arab dan sebagainya, ya tidak dibawa. Ya, hadis-hadis pendukung yang langsung menunjukkan Najd maknanya apa, padahal terdapat pula dalam Sahih Muslim, tidak dibawa. Ada apa dengan dia? Kalau bukan, mohon maaf, tidak punya takwil lain. Kalau dikatakan dia nggak tahu, loh hadis lainnya tahu, pas giliran ini nggak tahu. Ada apa orang ini? Ya, Afwan, Anda harus tegas masalah ini. Tambah lagi, yuk supaya lebih jelas lagi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda tadi, yang menarik, ya, bahwa suatu ketika yang hadis tadi dibawakan oleh hadis yang redaksi itu dibawa pula oleh Idrus Ramli, anehnya. Yuk kita lihat begini. Nabi kan waktu itu bersabda, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahilah penduduk Sam,
berkahilah penduduk Yaman. Fakola laha miroro. Nabi sampai berkali-kali terus, ya Allah, doanya berulang-ulang. Falamma kana fi thalithah awi rabi'ah, lalu pada doa yang ketiga atau keempat kalinya, si rawi ragu, pokoknya antara ketiga atau keempat katanya, setelah Nabi tadi, ya Allah berkahilah Yaman, berkahilah Syam, berkahilah, terus sudah 3 sampai atau 4 kali, beliau sahabat tanya, ya Rasulullah, wa fi Iraqina. Kalau tadi kan yang dibawakan Idrus Ramli, Najd yang masih umum. Kalau di hadis ini langsung, dan Irak katanya. Jadi di redaksi yang ini lebih spesifik, bukan Najd yang maknanya masih global semua dataran tinggi yang sebelah timur, bahkan langsung wafi Iraqina. Apa jawaban Nabi? Inna biha az-zalazil. Justru kalau di Irak sumbernya kegoncangan wal fitan. Fitnah-fitnah agama, kerusakan munculnya banyak yang dari Irak. Wabiha yatlu'u kornus syaiton. Dan dari situ muncul tanduk setan tadi. Ini langsung Nabi menyebut Irak. Hadis yang langsung tidak dibawakan oleh CIR. Hadis Najd yang global dia bawain, lalu maaf dalam tanda melakukan pembodohan. Nah ini Anda sebut ya bahwa ini Najd Saudi, Wahabi. Loh, enak aja. Disangkanya yang bisa baca kita dia sendiri atau gimana ya? Kan ini hadisnya langsung Irak. Ya, ini hadis riwayat Tabrani. Nomor hadis 12.553 yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor hadis 1204 sahih li ghairi. Sahih dengan adanya jalur pendukungnya. Ikhwah azanillah wa iyyakum. Dan memang terbukti ikhwah. Jadi kita sekarang tahu Najd yang dimaksud sumber fitnah tanduk setan pada hadis Saudi. Pada hadis Nabi SAW yang tadi dibawakan Idrus Ramli di awal, sama sekali tidak ada korelasi dengan Najd Saudi, apalagi dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Enggak ada. Bahkan ulama semua mengatakan ini sebelah timur dan lalu dirinci maknanya Irak. Dan bukti sejarah juga menunjukkan di Iraklah sumber fitnah banyak terjadi. Ada yang sumber fitnahnya sudah muncul, ada yang belum muncul. Di dalam Sahih Muslim kita tahu di situ perang Jamal, perang Siffin, ya tragedi juga fitnah waktu Karbala, Tartar dan sebagainya. Semuanya ini di negeri Irak. Terbunuhnya Hasan Hussein, munculnya paham-paham sesat Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, Irak semua. Dan benar makanya Nabi Muhammad di Irak lah. Ini Najd Irak bukan Najd Saudi. Sejarah juga membuktikan tadi. Sudah didukung hadis sahih. Yang langsung Najdnya Najd Irak. Perkataan ulama juga mengarah ke sana semuanya. Dan sejarah membuktikan sumber fitnah dari dulu. Dari situ. Paham-paham sesat banyak munculnya dari Irak. Sekalipun tadi kita katakan ini tidak berarti pula penduduk Irak semuanya jelek. Tetap yang soleh banyak ulama-ulama ahli sunnah yang dari Irak. Tapi secara umum banyak pula fitnah-fitnah besar agama yang muncul. Ya, bahkan ini bukti sejarah ya tadi tentang Karbala, terbunuhnya Hasan Hussein, perang Jamal, perang Siffin itu di Irak. Pantas Nabi mengatakan dari sana. Ya, Najdnya Najd Irak, bukan Najd Saudi, Wahabi. Apa urusannya ini? Ya, Allahul Musta'an. Ibnu Abdul Bar rahimahullah dalam kitabnya Al-Istidkar juz 27 halaman 248 maka mengatakan tentang hadis tentang fitnah dari Irak ini, fitnah dari arah timur itu, lalu dia mengatakan dan memang benar katanya. Muncul itu dari arah timur terjadi sana seperti perang Jamal, perang Siffin, terbunuhnya Hussein, kata beliau rahimahullah. Lihat dalam kitab Al-Istidkar halaman 2 juz 27 halaman 248. Itu dikatakan ulama-ulama. Bahkan banyaknya dari mazhab Syafi'i. Juga dikatakan Syekh Mahmud Syukri Al-Alusi, Al-Iraqi, yang mengatakan dalam Ghayatul Amani, juz 2 halaman 180, tidak aneh. Irak memang pusat fitnah dan musibah, katanya.
Ulama-ulama semua begitu menjelaskannya ketika hadis-hadis fitnah Najdnya Najd Irak. Ya, sekalipun tidak bermaksud bahwa semua penduduk Irak akhirnya kufur semua, tidak, tapi memang banyaknya aliran-aliran yang sesat dari Irak. Ya, kasus-kasus besar perang Siffin, terbunuhnya Husain, aliran-aliran yang menyimpang Mu'tazilah, Qadariyah dari Irak. Sejarah juga membuktikan enggak ada urusan dengan Najd Saudi. Makanya ikhwan azani Allah wa iyyakum. Apa yang dikatakan Idrus Ramli dalam ceramahnya itu jelas kedustaan, fitnah, dan orang ini tidak bertanggung jawab. Jujur aja. Bagaimana dia membahas satu hadis, lalu dia seolah-olah jadi mufassir atas dirinya sendiri. Sementara kitab-kitab yang menjelaskan itu mestinya dan hanya terbentang di hadapan dia. Kelas anak yang pemula saja tahu bagaimana dia yang katakanlah dianggap singa, aswada, dan sebagainya. Kok tiba-tiba tidak tahu tentang penjelasan ulama seperti ini? Terkadang orang kalau sudah memendam benci, ya, hasad, kebenaran pun akan dia tutupi. Siapapun. Bisa terjadi pada saya, bisa terjadi pada orang lain, bisa terjadi pada Idrus Ramli, atau siapapun. Maka kita berlindung kepada Allah. Agar Allah menjauhkan kita ghil, sifat hasad, benci, dengki. Ya, hanya karena kita tidak cocok kepada sesuatu, menghilangkan sifat objektivitas, melontarkan fitnah dan tujuan-tujuan yang tidak benar. Semoga Allah memaafkan kita semua, meluruskan langkah-langkah kita, dan tetap kalau ada kata-kata anak yang kurang berkenan, selalu tetap minta maaf. Yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah datang dari anak sendiri dan dari setan laknatullah. Allah dan Rasulnya tentu berlepas diri dari setiap kesalahan yang anak perbuat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.